wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير والله بما تعملون خبير صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ulun ucapkan kepada akhina Muslih
sudah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita yang mendengarkannya mendapatkan syafaat Al-Quran di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian kita memasuki acara yang ketiga, pembacaan biografi Al-Habib Ali Habsyi, pengarang Maulid Simtud Durar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Tempat kelahiran Al-Habib Ali. Al-Habib Ali radhiyallahu anhu berkata, aku lahir di desa Qasam, suatu desa yang dinisbatkan kepada Sayyidina Ali bin Alwi Khalil Qasam. Semoga Allah memberi kita manfaat dengannya. Di desa ini Al-Habib Ali bin Alwi bercocok tanam. Desa yang penuh dengan cahaya. Beberapa salaf kita juga sering berkunjung ke desa ini. Mereka membangun masjid dari rumah dan rumah di sana. Di antaranya adalah Sayyidina Al-Arif Al-Qutub Al-Syekh Abdul Rahman bin Muhammad As-Sagaf. Di desa ini beliau membangun sebuah masjid yang besar. Beberapa tokoh Alawiyin yang lain juga melakukan hal yang sama. Aku lahir, kata beliau, di desa itu pada hari Jumat, tanggal 24 Syawal tahun 1259 Hijriah. Kedua orang tua Al-Habib Ali, Al-Habib Ali radhiyallahu an bercerita, ibu kandungku adalah seorang sayyidah, salihah, arifah billah dan da'iyah ilallah. Nama beliau Alawiyah binti Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Beliau berasal dari kota Shibam. Ayahku seorang yang gemar berdakwah di kalangan pria maupun wanita. Ketika mendengar tentang ibuku, beliau ingin memperistri dan membawanya ke kota kediamannya. Saat itu ayahku masih tinggal di Taribah. Ia kemudian meminta tolong kedua orang Al-Billah, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Smith dan Habib Ahmad bin Umar bin Zain bin Smith untuk meminang ibuku. Kedua sayyid itu lalu menemui kakekku yang saleh, yaitu Habib Husain bin Ahmad Al-Hadi Al-Jufri. Keduanya menceritakan maksud kedatangan mereka dan menjelaskan bahwa ayahku adalah seorang ahli dakwah. Mereka berdua menganjurkan agar ia menerima lamaran ayahku. Kakekku lalu menerima lamaran ayahku. Beliau sama sekali tidak menanyakan keadaan keuangan ayahku. Persiapan apa yang kau inginkan? Tanya kedua utusan. Anakku adalah seorang syarifah alawiyah. Sayugianya sang suami memberinya sesuatu yang bisa diberikan kepada para alawiyah. Jawab beliau. Said itu menginginkan pernikahan segera dilaksanakan. Kapanpun ia mau kami siap. Akhirnya mereka sepakat untuk mengadakan upacara pernikahan malam itu juga. Waktu itu ibuku belum diberitahu tentang pinangan itu. Ia juga tidak tahu tentang ayahku dan kota asalnya. Ibuku adalah seorang yang patuh kepada kedua orang tuanya. Pada waktu duha, kedua orang tuanya memberitahu bahwa seorang telah meminangnya. Ibuku tidak menolaknya. Padahal saat itu ia tidak memiliki pakaian untuk perkawinan, juga tidak mempunyai persiapan lainnya. Ia tidak memiliki apa-apa. Namun di kota Shibam terdapat beberapa pencinta, para muhibbin yang baik hati. Mereka segera mengirimkan apa yang mereka miliki, pakaian dan lain sebagainya. Sebelum matahari terbenam, semua keperluan ibuku telah tersedia. Malam itu juga ibuku menikah dengan ayahku. Subuh keesokan harinya, ayahku meminta izin kepada mertuanya untuk memboyong ibuku ke Taribah. Mereka pun menyetujuinya. Pada waktu duha,
kedua pengantin baru itu berangkat menuju di Asbah, desa tempat tinggal Sayyid Al-Arif bin Hasan bin Salih Al-Bahar Al-Jufri. Dari sana mereka berdua pergi ke kota Siwun dan tinggal di rumah bibi ayahku. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan ke tempat kediaman ayahku di Taribah. Nasab Al-Habib Ali. Al-Habib Ali bin Habib Muhammad bin Hussein bin Abdullah bin Syekh bin Abdullah bin Muhammad bin Hussein bin Ahmad Sahib Ash-Syi'i bin Muhammad Asghar bin Alwi bin Abu Bakar Al-Habashi bin Ali bin Ahmad bin Muhammad As'adullah bin Hasan Al-Turabi Faqih Al-Muqaddam, Muhammad bin Ali bin Muhammad Sahib Mirbab bin Ali Khalid Qazam bin Alwi bin Muhammad bin Alwi bin Ubaidillah bin Al-Muhajir Ahmad bin Isa bin Muhammad Nagib bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Al-Sadiq bin Muhammad Al-Faqir bin Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidatina Fatimah Az-Zahra binti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah. Kejadian aneh di Masjid Jami' Qasam. Ketika Habib Ali masih kanak-kanak, terjadi kejadian aneh di Masjid Jami' Qasam sebagaimana diceritakan oleh anaknya Al-Habib Muhammad bin Ali. Ayahku bercerita, suatu malam pakaianku tertinggal di Masjid Jami' Qasam. Ketika aku masih sangat kecil, aku baru teringat menjelang tidur. Lalu aku segera keluar bersama ibuku untuk mengambilnya. Kemudian aku masuk ke dalam masjid, namun pakaianku tak kutemukan di tempatnya. Tiba-tiba salah satu tiang di sampingku terbelah dan dari dalamnya muncul seorang pemuda berjenggot tebal dan berkulit putih berkata, "Wahai Ali, ambillah pakaianmu ini." Ketika melihatnya tertinggal, aku menyimpankannya untukmu. Aku segera mengambilnya dan menemui ibuku. Setelah itu kuceritakan kepadanya apa yang telah terjadi. Ibuku bertanya, "Kau tidak takut?" "Tidak," jawabku. "Semoga Allah meneguhkan imanmu," kata ibuku mendoakan diriku. Ketika usia Al-Habib Ali menginjak 68 tahun, beliau menulis kitab maulid yang diberinya nama Simtud Duror. Pada hari Kamis tanggal 26 Safar 1327 Hijriah, Al-Habib Ali mendiktekan paragraf awal dari maulid Simtud Duror setelah memulainya dengan bacaan Bismillah, Alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadhihi burhanuh, sampai dengan ucapan beliau, wa huwa min fawqi ilmi ma qadratuhu rifa'atan fi syu'unihi wa kamala. Kemudian beliau memerintahkan agar tulisan itu dibacakan kepada beliau. Setelah pendahuluan yang berapa khutbah itu dibacakan, beliau berkata, "Insyaallah aku akan segera menyempurnakannya. Sudah sejak lama aku berkeinginan untuk menyusun kisah maulid. Sampai suatu hari anakku yang bernama Muhammad datang menemuiku dengan membawa pena dan kertas. Kemudian berkata kepadaku, 'Mulailah ayahku sekarang.' Aku pun lalu memulainya. Kemudian dalam majlis lain beliau mendiktekan maulidnya mulai dari Fasubhanalladzi abraza min hadratil imtinan hingga wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hizbi. Pada hari Selasa awal Rabiul Awal 1327 Hijriah, beliau memerintahkan agar maulid yang telah beliau tulis dibaca. Beliau membukanya dengan Fatihah yang agung. Kemudian pada malam Rabu tanggal 9 Rabiul Awal, beliau mulai membaca maulidnya di rumah beliau setelah maulid itu disempurnakan. Beliau berkata, maulid ini sangat menyentuh hati karena baru saja selesai diciptakan. Pada hari Kamis tanggal 10 Rabiul Awal, beliau menyempurnakannya lagi.
pada malam Sabtu tanggal 12 Rabiul Awal tahun 1327 Hijriah. Beliau membaca maulid tersebut di rumah muridnya, yaitu Sayyid Umar bin Hamid As-Sagaf. Sejak hari itu Habib Ali kemudian membaca maulidnya sendiri, yaitu Simsud Durar. Sebelumnya beliau selalu membaca maulid Al-Hafiz Al-Dibai. Wafatnya Habib Ali radhiyallahu anhu di tahun-tahun terakhir kehidupannya, penglihatan Al-Habib Ali semakin kabur, dan 2 tahun sebelum wafatnya beliau kehilangan penglihatannya. Menjelang perpindahan beliau ke negeri akhirat, tanda yang pertama kali tampak adalah Islam. Islam ini berlangsung selama 70 hari hingga kesehatan beliau semakin buruk. Akhirnya pada waktu zuhur hari Minggu tanggal 20 Rabiul Tsani tahun 1333 Hijriah, ruh beliau yang suci terbang menuju Illiyin, dan waktu asal keesokan harinya jenazah beliau diantarkan ke kubur dalam suatu iring-iringan yang tidak ada awal dan akhirnya. Setelah salat jenazah di halaman Masjid Riyadh yang diimami oleh anak beliau dan khalifah beliau, yaitu Habib Muhammad, jenazah beliau dikebumikan di sebelah barat Masjid Riyadh. Mudah-mudahan dengan pembacaan biografi Al-Habib Ali Al-Habsyi, mudah-mudahan kita yang hadir semua mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan syafaatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan syafaat daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, dan mudah-mudahan semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kita memasuki acara yang keempat, yaitu ceramah agama, tausiah agama yang akan disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Habib Abdul Rahman Bahlega As-Sagaf dari kota Pasuruan, Jawa Timur. Kepada Al-Habib, waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang ibu-ibu sudah ngantuk, udah lemes, enggak semangat. Kalau ada yang beri salam, jawabnya harus siap semangat. Siap semangat. Semangat kan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi syukran ala ni'am minhu tatra nahmaduh sirran wa jahra wa bil ghadaya wal asal. Allahumma salli wa sallim bi ajalli salawati wa ajma'iha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha ala hadzal 'abd alladhi waffa bihaqqil ubudiyyah wa baraza fiha fi khil'atil kamal wa qama bihaqqir rububiyyati fi mawatinil khidmati lillah wa aqbala 'alaihi ghayatal iqbal salatan yattasilu biha ruhul musalli 'alaihi bih fayambasitu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbih wa yuktabu biha bi'inayatillah fi hizbih wa ala alihi wa sahbihi alladhina irtaqaw sahwatal majdi bi qurbih wa tafayya'u dhilal asy-syarafil asli bi wuddihi wa hubbih ma 'atral aqwana bi nashri dzikrahum nasi. Rabbi shrah li sadri, amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'ataya kal jisami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami waqrimil arwaha minna bilika khairil anami wablihil mukhtar 'anna min salatin wa salami amin amin ya rabbal. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin habaibana al fudala wa ulama'ana al a'izza wa umara'ana al ajilla wal hadirin wal hadirat an nujaba rahimakumullah, yang sama kita muliakan, kita hormati, kita cintai dan kita taati segenap daripada para habaib, wabil khusus utamanya khadim hadzal majlis, orang tua kita Al Habib Syekh Maula Khaila, paman saya, sepupu daripada almarhum abah saya. Matta'anallah bituli hayatih wa nafa'na bifid darain. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya, kita semuanya mendapatkan berkahnya dunia akhirat. Amin amin ya rabbal. Dan tak lupa segenap warathatul anbiya, para alim, para ulama, para pewaris tongkat estafet baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu segenap daripada para tuan-tuan guru, para kiai, para asat tokoh masyarakat, para sesepuh yang Al-Fakil tak bisa sebutkan satu persatu namanya, tak mengurangi rasa hormat, takzim dan cinta saya kepada antum semua. Kita doakan mudah-mudahan beliau semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah, diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, dimudahkan segala urusannya, diberkahi dalam setiap langkah perjuangannya, kita semuanya mendapatkan berkah ilmunya yang manfaat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal. Hadirin hadirat muslimin muslimat, pecinta Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, kumpulnya kita di majlis yang insyaallah penuh berkah, di majlis yang insyaallah kita yakin Rasulullah hadir di tengah-tengah kita, di majlis yang insyaallah juga dihadiri oleh Al-Habib Al-Imam Qutbil Mali Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Mudah-mudahan tak pulang daripada tempat ini melainkan dosa-dosa kita semuanya diampuni oleh Allah, pahala kebaikan kita dilipat gandakan oleh Allah, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah, hajatul dunya bil maisarah wa hajatul ukhra bil maghfirah. Orang tua kita yang masih hidup di dunia mudah-mudahan diberikan sehat wal afiat, panjang umur penuh taat, kita semuanya menjadi anak-anak yang saleh salihah, yang bakti kepada orang tua, kebanggaan Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah meninggal dunia, sanak famili, kerabat, tetangga, khususnya orang tua, mudah-mudahan diampuni segala dosanya, diangkat derajatnya, dilapangkan kuburnya, dijadikan taman daripada taman surga, dikumpulkan ma'an nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa fi jannatil firdausil a'la bersama Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keluarga kita mudah-mudahan semuanya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh, salihah, qurratul ain lin nabi walis salaf, kebanggaan para aslafun salihin, kebanggaan Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rizki dan pekerjaan kita mudah-mudahan semuanya menjadi rizki yang halalan, tayyiban, mubarakan, yang senantiasa selalu mengantarkan kepada ridhanya Allah, ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang punya masalah mudah-mudahan cepat dapat jalan keluarnya, yang punya problematika mudah-mudahan cepat dapat solusinya, yang punya utang piutang mudah-mudahan cepat lunas hutangnya bijahin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang hadir ataupun yang ma'dzur berhalangan tak bisa hadir, mudah-mudahan semuanya senantiasa selalu dijaga oleh Allah,
diberikan sehat walafiat, panjang umur penuh taat, istiqamah sampai husnul khatimah. Amin amin ya rabbal. Alhamdulillah, kita semuanya berkumpul di sini semata-mata insyaallah karena cinta. Kurang kompak, kurang semangat karena insya. Dalam sabdanya di hadis qudsi disebutkan, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadilina fiyya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam riwayat hadis sahih, dalam hadis qudsi, wajib dapat cintaku, kata Allah. Wajib dapat cintanya Allah. Siapa mereka? Lil mutahabbina fiyya, bagi mereka yang saling cinta karena Allah. Mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba yang saling cinta karena Allah. Amin ya rabbal. Karena di riwayat yang lain Rasulullah SAW menyebutkan, idza kana ar-rajul yuhibbu akhahu falyukhbirhu annahu yuhibbuh, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seseorang cinta kepada saudaranya dari muslim, maka hendaknya dia mengabarkan kepada saudaranya tersebut bahwa sesungguhnya dia mencintainya karena Allah. Tapi ini berlaku hanya bagi laki kepada laki, perempuan kepada perempuan. Tapi bukan juga LGBT, bukan. Lain. Tahu dia. Shallu ala Nabi Muhammad. Tapi karena Allah, nggak ada antara laki sama perempuan selain pernikahan, haram. Terutama ini bagi yang pemuda-pemudi, apalagi yang jomblo-jomblo, biasanya banyak halusinasi, mengungkapkan rasa cintanya kepada yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan juga ridhanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah alamat. Alhamdulillah. Cinta itu sesuatu yang paling mahal yang dimiliki oleh orang yang beriman, yang tidak pantas untuk diberikan kecuali yang utama dan yang pertama kepada Allah, kemudian kepada Rasulullah, kemudian kepada orang tua, dan kemudian kepada orang-orang saleh. Dan itu syarat mutlak atas sempurnanya iman seseorang kepada Allah, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dalam Al-Quran disebutkan tanda orang yang beriman, yang sempurna imannya adalah orang yang paling cinta kepada Allah. Asyaddu hubban, orang yang sungguh-sungguh sangat-sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang nomor 2, an-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama daripada diri kita masing-masing, daripada jiwa kita masing-masing, bagi setiap umat yang beriman. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaih min nafsi allati baina jambih, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Tidak sempurna iman kalian sampai aku menjadi hamba, sampai aku menjadi orang, sampai aku menjadi yang paling utama di dalam hatinya, bahkan melebihi daripada dirinya sendiri atau jiwanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Yang ketiga adalah orang tua. Setelah menyembah Allah, Allah wajibkan untuk kita memberikan yang terbaik kepada orang tua, bukan sahabat, kerabat atau yang lainnya, tapi orang tua ahad yang lebih berhak
untuk mendapatkan yang terbaik daripada anaknya, daripada pemberiannya, kasih sayangnya, cintanya, semua itu adalah orang tua. Murkanya Allah ada pada murkanya orang tua. Kemudian orang soleh. Orang soleh merupakan salah satu jembatan, wasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara. Wa kunu ma'as shadiqin, di dalam ayat yang lain, selalulah kalian bersama dengan orang-orang yang sungguh-sungguh menggapai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi majelis ini majelis jin, kurang kompak, kurang semangat. Majelis jin. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi kita sedang mengekspresikan rasa cinta utamanya kepada Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga tak lupa kepada Al-Imam Qutbil Malik Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, yang mudah-mudahan kita tak pulang dari majelis ini melainkan mendapatkan keberkahannya dunia akhirat. Amin ya rabbal. Di mana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman dan menyatakan melalui lisan nabinya Nabiuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajibat mahabbati lil mutahabbina fiyya, wajib mendapatkan cintaku bagi yang saling cinta karena Allah, wal mutajalisina fiyya, dan yang nongkrong duduk bareng dalam satu perkumpulan, satu majelis karena cinta kepadaku atau karena mencari ridhaku. Begitupun juga dilanjutkan wal mutazawirina fiyya, dan yang saling ziarah karena aku, wal mutabadilina fiyya, dan yang saling mengorbankan daripada apa yang dia punya karena aku. Maka insya Allah perkumpulan kita ini masuk dalam 4 kategori tersebut. Saling cinta karena Allah, saling duduk karena Allah, saling ziarah silaturahmi karena Allah, saling berkorban untuk cari ridhonya Allah Subhanahu. Amin amin ya rabbal. Maka oleh sebab itu majelis cinta ini harus senantiasa selalu dilestarikan, harus senantiasa selalu disemarakkan, harus senantiasa selalu disebarkan, khususnya karena memang daripada simbol daripada mahabbah atau cinta itu adalah dakwah dari baginda Nabiuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menyebutkan dalam riwayat hadisnya, ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk, kepada salah satu sahabatnya namanya Mu'ad, ketahuilah demi Allah aku cinta kepadamu. Tsumma usika, kemudian aku memberi wasiat kepadamu, la tad'anna fi dubura kulli shalah an taqul Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dan jangan lupa setiap selesai daripada salat 5 waktu khususnya untuk selalu berdoa dengan kalimat tersebut. Apa doanya yang diajar oleh Nabi Muhammad SAW? Allahumma inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku ala dzikrik, untuk selalu zikir kepadamu, wa syukrik, syukur kepadamu, wa husni ibadatik, bagus dalam menyembahmu, dalam ibadah kepadamu. Maka perkumpulan semacam ini masuk dalam kategori tersebut. Zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Ini yang disampaikan oleh Nabi kepada sahabat yang dia cinta. Dan ini pesan wasiat Nabi Maulana Muhammad SAW bukan cuma kepada Mu'ad. Walaupun daripada sebabnya khasah, tapi faidahnya ammah, faidahnya umum, khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW, bukan khusus untuk Sayyidina Mu'ad. Kalau kita betul-betul pengen mendapatkan cintanya Rasulullah, sebagaimana sahabat Nabi yang bernama Mu'ad, tatkala Rasulullah sudah mengungkapkan rasa cintanya, maka kemudian Rasulullah memberikan wasiatnya, jangan lupa untuk selalu berdoa, meminta supaya Allah membantu kita dalam zikir, dalam syukur,
dan juga baik dalam melaksanakan ibadah. Karena hal itu semuanya taufik min Allah. Gak akan mampu kumpul di majelis ini, gak akan mampu untuk syukur atas segala nikmat, gak akan mampu untuk senantiasa bagus dalam ibadah kecuali dengan inayah daripada Allah Subhanahu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita senantiasa selalu meminta pertolongan daripada Allah dalam salat, bahkan juga diajarkan oleh Nabi Muhammad setelah salat jangan lupa membaca doa tersebut, Allahumma a'inni ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Dan itu keindahan daripada ajaran Nabi Maulana Muhammad SAW. Kalau cinta tidak akan dibiarkan, kalau cinta tidak akan diabaikan, kalau cinta pasti akan diingatkan, dinasihati yang terbaik untuk kehidupan di dunia sampai di akhirat. Karena kita semuanya dicipta oleh Allah, tak ada tujuan lain melainkan untuk senantiasa selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ibadah banyak macamnya, bukan cuma sholat, bukan juga cuma arkanul Islam, daripada zakat, haji, umrah, puasa Ramadan, ataupun baca Al-Quran, ataupun yang lainnya. Bahkan setiap nafas, setiap waktu kita senantiasa selalu bisa ibadah dengan berbagai macam yang terpenting tidak keluar daripada ajaran Nabi wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kerja terdapat nilai ibadah bila mana mengikuti syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niat seperti niatnya Rasulullah, beramuamalah, bekerja, berbisnis, berdagang, ataupun yang lainnya seperti hanya yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahkan ada yang namanya ibadah batini, yaitu ibadah batin atau jiwa, yang semestinya setiap insan yang beriman wajib untuk bisa melaksanakan daripada berbagai macam bentuknya, berbagai macam daripada ibadahnya. Seperti halnya ikhlas. Ikhlas tak kenal waktu, tak kenal masa. Bahkan setiap waktu, setiap masa kita harus selalu ikhlas. Syukur bukan lafaz alhamdulillah. Itu ajaran minimal yang bisa dikerjakan untuk mendapatkan nilai syukur di sisi Allah. Tapi yang dimaksud hatinya selalu bersyukur. Maka setiap waktu, setiap saat dirinya selalu bersyukur, maka setiap waktu, setiap saat dia ibadah kepada Allah. Sabar, syukur, sabar tak bisa dipisahkan. Sabar atas semua qada dan qadar. Maka tatkala dia sabar, setiap waktu, setiap saat selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak macam yang lainnya menjauhkan daripada segala kemaksiatan, terutama amradul qulub, penyakit hati, sebagaimana dengki, iri, hasud, sakit hati dengan kesenangan, kebahagiaan daripada saudara sendiri. Utamanya banyak terjadi di kalangan kaum perempuan, emak-emak, dan juga kalangan laki-laki. Tatkala terdapat kebencian di dalam hati, maka terdapat noda yang menghijab dirinya daripada ridhonya Allah, ridhonya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, perkumpulan majelis yang mulia ini untuk kita senantiasa selalu zikir, syukur, ibadah. Ibadah banyak macamnya, ada yang zahir sama kita tahu dalam setiap syariat yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad. Begitupun juga dalam ibadah batin yang menjadi kunci kesuksesan semuanya para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada dengki, tidak ada benci, tidak ada iri, tidak ada hasud, tidak ada cinta dunia, tidak ada cinta kedudukan, cinta jabatan, dan yang lain sebagainya. Walladzina amanu wa syaddu hubban lillah.
orang yang betul-betul sempurna imannya, yang paling dicinta adalah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ibrah, pelajaran pertama untuk kita semuanya, untuk betul-betul bisa mewujudkan cinta yang sesungguhnya dalam ibadah istiqamah mengikuti ajaran Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad. Dan yang kedua, ini adalah majlisil haul daripada Al-Imam Qutbil Mali, orang yang tidak seperti halnya orang biasa, terutama di akhir zaman, min baqiyatis salaf, di mana beliau Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi menjadi marja, menjadi pusat kembali, menjadi imamul ummah di zamannya, bahkan magnatisul qulub, menjadi rujukan, menjadi magnet, di mana beliau berada di situ kumpul ratusan orang, bahkan ribuan orang. Di zaman gak ada internet, di zaman gak ada sosmed, di zaman gak ada media massa, media cetak, elektronik dan lain sebagainya. Tapi Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi setiap majlisnya, setiap jalsahnya dihadiri oleh ribuan manusia. Bahkan gak cukup di situ, beliau kalau Ramadan di Masjid Riyadh itu sholat sampai ke jalan-jalan, softnya sampai meluber ke jalan-jalan. Dan beliau memulai sholat tarawih di masjid tersebut mulai awal isya, selesainya waktu sahur. Itu makmum gak berkurang, yang dibaca berjuz-juz, wafi riwayah 11 juz kurang lebih. Jadi 3 hari sekali khatam. Kalau kita setahun sekali, wallahu a'lam. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu softnya nggak berkurang. Kalau antum sholat baca Yasin, makmum hilang. Apalagi baca Al-Baqarah, udah dicap aliran sesat. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini Al-Imam Qutbil Mali, magnatisul qulub, menjadi magnet. Kenapa? Cintanya yang kuat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau orang yang sangat cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qarrat bihi ainun Nabi Muhammadin fahuwa lahu min ahsanil auladi. Fajami'u man salakat tariqata ba'dahu mustasbihuna binurihil waqqad. Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad mensifatkan, menjelaskan tentang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi dalam qasidahnya, padahal belum lahir. Duluan Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Tapi kata alim ulama, para guru-guru kita menjelaskan tentang abyat bait syair tersebut, itu Habib Al-Haddad menjelaskan tentang Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi. Ini min babil mukasyafah, daripada basirah, indra keenam, bahkan mungkin bukan keenam lagi, wallahu a'lam. Panca indranya luar biasa, tembus pandang, tidak ada hijab bagi wali-walinya Allah Subhanahu. Beliau menjelaskan, qarrat bihi ainun Nabi Muhammad, Nabi Muhammad paling senang memandang Al-Habib Ali Habsyi. Antum pernah enggak mimpi Nabi Muhammad? Bu, tidur, Bu, kurang keras, Bu. Pernah mimpi Nabi Muhammad? Hah? Belum pernah ya? Cinta sama Nabi Muhammad? Dusta cintanya. Antum Mbak pernah mimpi Nabi Muhammad? Ada yang pernah? Coba angkat tangan. Kalau angkat tangan saya nggak percaya. Belum pernah mimpi Nabi Muhammad? Cinta sama Nabi Muhammad? Kurang kompak, kurang semangat. Cinta sama Nabi Muhammad? Dusta. Cintanya KW-KW, cintanya kaleng-kaleng,
cintanya masih derajat tingkatan pengakuan. Kata Imam Al-Busiri dalam syairnya, beliau menjelaskan, fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika 'udulud dam'i was-saqami. Siapa yang mau memungkiri rasa cintaku kepada Nabi setelah menyaksikan bagaimana saksi yang adil yang gak mungkin dusta? Apa saksinya? Siapa saksinya? Ad-dam'i was-saqami, nangis yang bercampur dengan darah karena habis air matanya, was-saqami, dan sakit karena rindu yang tidak ada obatnya selain berjumpa dengan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi sallu ala Nabi Muhammad. Pernah nangis rindu kepada Nabi? Wallahu a'lam. Kalau nangis duitnya hilang mungkin pernah. Kalau nangis ditagih hutang mungkin pernah. Kalau nangis kebingungan soal dunia mungkin pernah. Tapi nangis rindu kepada Nabi, wallahu a'lam. Ini kalau kita sungguh-sungguh cinta, ayo belajar nangis karena rindu kepada sallu ala Nabi Muhammad. Belajar apa? Belajar apa? Belajar ibu-ibu mah gak perlu diajarin soal belajar nangis, ahlinya. Paling pinter soal action nangis. Jurus perempuan nangis sama ngambek. Itu dalam riwayat disebutkan, jurusnya orang perempuan itu nangis ngambek. Jadi jangan heran kalau melihat perempuan nangis ngambek, itu biasa kayak anak kecil. Itu udah kaidahnya. Perempuan kalau nggak pernah nangis perlu dipertanyakan berarti. Karena mereka itu lebih kepada baperisasi. Jadi dikit-dikit bak perasaan. Kalau orang laki nangis perlu dipertanyakan, jantan sungguhan apa jadi-jadian? Karena orang laki pasti gentleman, perkasa, kuat, mental jiwanya, gak gampang nangis. Kecuali dalam hal-hal yang memang di luar kendali, di luar batas. Karena aib merupakan suatu daripada rasa malu yang tinggi tatkala laki-laki tersebut menangis. Kecuali di malam hari dalam tahajud, dalam sujud, ingat dosa, meminta kepada Allah dari rahmatnya, inayahnya, hidayahnya, taufiknya untuk keluarganya, anak istrinya. Itu baru laki-laki yang perkasa. Harus nangis, takut kepada Allah, dan utamanya kita sekarang dalam majelis cinta karena rindu kepada Nabi SAW. Imam Busiri mengajarkan kepada kita, saksi yang tidak dusta dalam cinta itu nangis. Cinta itu nangis. Bahkan nangisnya bukan nangis biasa. Nangisnya itu merengek seperti bayi. Bagaimana senantiasa selalu disebut dalam kitab Maulid, mau Diba, mau Maulid Habsyi Simtud Durar, mau Diaul Lame, mau yang lain, tentang nangisnya Haninul Jid', akar pohon kurma yang hanya wafi riwayah 8 meter atau beberapa 8 langkah saja jaraknya dengan Nabi SAW. Waktu khutbah Jumat tidak lagi dipakai untuk mimbarnya oleh Rasulullah, karena Rasulullah sudah disediakan mimbar oleh sahabat-sahabatnya, sehingga tengah-tengah khutbah terdengar kerengekan bayi menangis. Maka dicari, mana ada bayi yang menangis, karena mengganggu suaranya. Bukan cuma Nabi SAW yang mendengar, bahkan semua yang hadir daripada para sahabat mendengar rengekan bayi menangis, tapi nggak ditemukan bayinya. Dicari sampai dipotong khutbahnya oleh Nabi, turun dari mimbarnya. Diikuti suara tersebut, ternyata sumbernya ada pada akar pohon kurma. Dipeluk oleh Rasulullah SAW pohon kurma tersebut. Seraya ditanya, kenapa engkau menangis? Rindu ya Rasulullah. Engkau tidak lagi menggunakanku sebagai mimbarmu. Engkau sudah punya mimbar baru. Padahal jaraknya cuma 8 langkah atau 8 meter, kurang lebih dekat dengan Nabi SAW. Sudah rindu kepada Rasulullah, karena kenal dengan Rasulullah.
gak mau pisah dengan Rasulullah. Al-Habib Ali mengatakan fi jannatin ma syaqani min wasfiya illa liqaunil hibbi fiha khayyama. Pengarang maulid yang mengenal bagaimana pengenalan yang sangat indah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, aku rindu surga, tapi bukan rindu kenikmatan surganya, tapi karena di situ ada penghuninya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga gak ada Nabi Muhammad, neraka bagiku tidak ada artinya kalau tidak ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini agar pohon kurma dipeluk oleh Rasulullah dan seraya diberi tawaran oleh Rasulullah, moga engkau bersamaku selamanya di dalam surga atau menjadi mimbarku hanya di dunia. Maka memilih untuk selamanya berada di dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata alim ulama, sekiranya Rasulullah tidak memeluk itu akar pohon kurma dan menenangkannya, maka niscaya akar pohon kurma tersebut akan menangis sampai hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Tidak akan berhenti menangis karena rindu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini haninul jid', tangisan akar pohon kurma. Lalu bagaimana dengan kita yang mempunyai hati nurani, yang mempunyai jiwa, yang mempunyai mata, yang mempunyai rasa dan sempurna ciptaannya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Apakah kita kalah, kata alim ulama, jika sekiranya kita menangis merengek rindu kepada Nabi lebih seperti akar pohon kurma, atau sama seperti akar pohon kurma menangis merindukan Rasulullah? Niscaya Rasulullah akan datang dan memeluk kita. Karena akar pohon kurma saja disayangi oleh Rasulullah, didatangi oleh Rasulullah padahal di tengah-tengah khutbah. Apalagi manusia daripada umatnya yang betul-betul nangis rindu ingin berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi belajar nangis rindu. Dan kalau sudah nangis rindu pasti sakit. As-Saqami dalam kalamnya Al-Habib Al-Imam Qutbil Mali, marid fakana dzikru bur'an li'illati faya habbada dzikran liqalbi shifa'uhu. Idza 'alima al-'usyaq, riwayat yang lain, hadis di riwayat yang lain daripada syai'nya, idza 'alima al-'usyaq da'i faqul lahum fa inna lika ahbab qalbi dawa'uhu. Aku sakit, tapi kalau ingat Nabi aku sembuh. Kalau baca maulid senang hatiku, hilang sakitku. Dan katakan kepada mereka yang nggak tahu, penyakitku ini, sakitku ini rindu. Dan obatnya hanya bertemu, yaitu dengan kekasihku, kekasihnya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ini bukti, saksi yang tidak dusta daripada kebenaran cinta khususnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan ini Al-Imam Qutbil Mali Al-Hayyul Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, cintanya luar biasa kepada Rasulullah. Wabil khusus di akhir hayatnya beliau mengarang daripada Simtud Durar. Wa fi riwayah itu yaqadatan dalam 3 kali, wa fi 4 kali daripada beliau merangkum menulis Simtud Durar itu secara singkat tentang Nabi itu yaqadatan, berjumpa langsung dengan Rasulullah, irtijalan. Jadi beliau itu mengungkapkan apa yang ada di dalam Maulid Simtud Durar, alhamdulillahil gawi sultana ila akhir sampai doa. Itu dalam 4 kali perjumpaan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di depan Nabi dan anaknya yang disuruh menulis. Jadi Habib Ali yang langsung mengungkapkan daripada secara singkat di depan Nabi Muhammad dan anaknya yang menulis. Maka dalam kalamnya Al-Habib Ali mengatakan, maulidku ini maulid yang luar biasa. Tidak orang membacanya melainkan dipandang oleh Rasulullah SAW. Bahkan beliau mengatakan yang ingin dapat futuh, pembukaan, terutama dibuka hatinya. Kalau ada anak susah belajarnya atau nakal, kata beliau sering-sering baca maulid. Kalau bisa dihafalkan. Bagi yang hafal
daripada maulid Simtud Durar, insyaallah dapat futuh, kata Habib Ali Habsyi. Atau paling tidak, umpama nggak sanggup, sering-sering baca nggak sanggup, apalagi menghafal nggak sanggup, beliau mengatakan menulis. Jadi ditulis, dinukil dengan tangannya sendiri. Kalau pengen dapat futuh, pembukaan hati, agar mendapatkan banyak daripada nafahat asrar rabbaniyat seperti hanya orang-orang soleh. Utamanya nih bagi orang tua. Kalau pengen anaknya ranking 1 jadi soleh solihah, ya ini diamalkan. Ada senggang waktu, suruh nulis daripada maulid Simtud Durar. Ini mujarrab, langsung diijazahkan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan semua para ulama khususnya di Indonesia, sanad keilmuan nyambung kepada Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kita wabil khusus Al-Faqir berguru kepada almarhum Abah Ulun, dan almarhum Abah Ulun berguru kepada gurunya Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad Sekaf Jeddah, Habib Umar bin Hafid, dan Ulun juga sempat berguru kepada Habib Salim Asy-Syatiri. Semua para guru-guru di sini itu nyambung. Habib Salim Asy-Syatiri itu punya Abul Hayy Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, itu murid langsung Habib Ali Habsyi. Mondok di rubatnya, di ma'hadnya, di pesantrennya Habib Ali Habsyi. Habib Ali Habsyi ini termasuk pendiri pondok pertama kali di Hadramut. Sebelum ada pondok pesantren, yang pertama kali mendirikan pondok pesantren itu Habib Ali Habsyi. Santrinya diantaranya Al-Habib Abdullah Syatri bin Umar Syatri, Syekhul Islam, yang mendirikan Rubat Tarim. Yang keluar dari Rubat Tarim itu ribuan walinya Allah Subhanahu wa taala yang tersebar banyak di seluruh dunia. Utamanya juga Indonesia. Ada di Palu khususnya guru tua Al-Jufri itu punya madrasah Al-Khairiyah, cabangnya 1000 lebih. Itu salah satunya. Di antara muridnya yang lain Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf Gresik, itu berguru mondok kepada Habib Ali Habsyi. Di antaranya juga yang lain adalah Habib Ali bin Segaf Al-Segaf Pasuruan. Juga banyak lagi yang lain ulama kibar, semuanya sanad keilmuan nyambung kepada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Dan ini beliau langsung mengijazahkan. Jadi insyaallah antum semuanya tinggal ngamalkan. Karena guru-guru antum semuanya sanad keilmuannya yang ahli sunnah wal jamaah, insyaallah semuanya nyambung kepada Al-Habib Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Kalau pengen dapat futuh, anaknya soleh solihah, nurut, tidak susah untuk dikasih tahu, maka suruh nulis daripada kitab Maulid Simtud Durar, daripada kalamnya maulidnya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Karena beliau menulisnya dengan judul Simtud Durar, yaitu daripada seperti ibarat kalung mutiara. Setiap hurufnya, setiap kalimatnya, setiap fasalnya, semuanya itu mutiara yang sangat bernilai harganya. Di mana beliau mengatakan, tadi disebutkan dalam biografinya, maulidku ini luar biasa, indah sekali susunan bahasanya, yang sangat dicinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi jadi seperti itu. Ini terakhir. Kalau mau cerita panjang lebar nggak selesai, belum cerita yang lain, karena di Rabiul Tsani ini terdapat banyak hal. Utamanya juga Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu meninggal di Rabiul Tsani. Begitupun juga Al-Habib Al-Imam Abdullah bin Husain bin Tahir Hadramut Masileh. Ya, itu juga min abadillah sab'ah, imam azim yang luar biasa. Jannatud dunia Masileh, sampai disebutkan surga dunia Masileh tatkala hidup Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Rakyatnya, masyarakatnya, umatnya yang mengenal beliau mengira hidup di surga karena dekat dengan beliau. Setelah beliau meninggal, baru mereka sadar kalau hidup di dunia. Saking istimewanya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Begitupun juga hal daripada Al-Imam Al-Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, itu di Rabiul Tsani. Begitupun juga tadi di Surabaya, muridnya Al-Habib Ali Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi, Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Ini a'immah kibar, pemimpin-pemimpin, pewaris Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Semuanya punya manaqib, semuanya punya cerita, dan semuanya sama. Hanya beda daripada dinamikanya, warna-warninya. Tapi kalau antum perhatikan, semuanya orang-orang saleh, apalagi para wali-walinya Allah, itu mulai lahir, mulai awal
sudah mendapatkan nadrah khassah wa riayah tamah, perhatian khusus daripada orang-orang soleh. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam thariqah sufi, sampai-sampai beliau mengatakan para wali itu pelayan-pelayanku, para wali itu di bawah telapak kakiku. Saking tingginya kedudukannya Syekh Abdul Qadir Jailani. Kalau kita bukan di bawah kakinya para wali, jauh lagi, nggak punya kualitas kita. Kalau ini orang-orang soleh yang luar biasa manakibnya. Kalau kita baca sejarahnya nggak selesai. Begitu pun juga ada hal daripada Khalifatul Aslaf Al-Hayy Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf Jeddah yang kita kholi di pondok pesantren kita di Pasuruan. Juga ada Al-Habib Al-Imam Muhammad bin Abdullah Al-Dar bin Al-Syekh Abu Bakar bin Salim, mertuanya Habib Umar bin Hafid. A'immah semuanya, orang soleh semuanya, yang luar biasa mempunyai manakib yang istimewa, yang mana semua dimulai sejak dini. Pengen punya anak soleh solihah, jangan lalaikan pendidikannya. Al-Hayy Ali Habsyi jadi Hayy Ali Habsyi Qutbil Mali yang dikenal dengan maulidnya, Maulid Habsyi Simtud Durar, itu karena pendidikan orang tuanya yang istimewa. Orang tuanya dua-duanya ini luar biasa. Al-Habib Muhammad bin Hasan Al-Habsyi menikahi Hubabah Alawiyah, itu jadi istri ketiga wafi riwayah kalau nggak salah. Jadi meminang Hubabah Alawiyah binti Husain Al-Jufri itu untuk jadi istri ketiga wafi riwayah. Dan pernikahannya sederhana dan langsung, nggak pakai hantaran atau jujuran apa segala macamnya, nggak ada, seadanya. Orang sini nggak bisa kayak gitu, Kalimantan apalagi, luar biasa, berjuta-juta kan begitu. Niatnya karena Allah. Ini Hubabah Alawiyah bin Husain Al-Jufri ini, Bu, kualitasnya beda. Nggak ada mungkin di zaman seperti ini. Ini muridnya Al-Hayy Ahmad bin Umar bin Smith, murid terhebat, alimah, taqiyah, naqiyah, afifah, azizah, rafi'ah fil ilm. Luar biasa keilmuannya beliau. Dipinang oleh Al-Hayy Muhammad bin Hasan Al-Habsyi yang semangat dakwanya tak ada ujungnya. Langsung diajak ke rumah orang tuanya, dipinangkan. Dan subhanallah, dilihat orang soleh yang mana mereka punya indera ke-6, bahkan ke-7, ke-10, ke berapa nggak ada, wallah alam, mereka bisa faham, diterima. Akad selesai, besok duha udah boyong balik ke Taribah. Nggak ada transportasi mobil, motor, pesawat, kereta, nggak ada. Orang sekarang bingung mah, kalau bahasa Jawanya ngejak caruk ini kan gitu, ngejak tengkar ini. Tapi subhanallah, dari keikhlasannya karena Allah, cari ridhonya Allah untuk dakwah. Habib Muhammad nikah yang ketiga itu untuk dakwah. Karena di daerah Talibah itu banyak perempuan yang nggak bisa wudu. Beliau kesusahan mau nyontohkan, butuh ustazah berarti. Nyari sosok ustazah. Hubabah Alawiyah dikenal dengan alimnya. Dipinang, subhanallah, langsung diterima. Karena kesungguhan niatnya yang tulus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Waktu mau sampai ke Taribah, disuruh nunggu dulu. Masuk ke rumah dulu, Habib Muhammad ngomong sama istrinya yang dua di rumah. Oh rame, kurang lebih setengah jam. Bawa madu baru ini kan, rame, setengah jam kurang lebih. Wudhu terus, tenang. Akhirnya bisa ditenangkan, masuk Hubabah Alawiyah. Satu rumah semuanya, ada di sini. Shallu ala Nabi Muhammad. Bukan Hubabah Alawiyah, nggak mau lagi. Shallu ala Nabi Muhammad. Ini orang-orang luar biasa, ini perjuangan karena Allah, karena Rasulullah SAW. Sehingga keesokannya langsung dakwah. Nyampe di malam hari, keesokannya langsung dakwah. Dan subhanallah 2 minggu, perempuan-perempuan yang ada di daerah tersebut semuanya bisa wudhu, bisa sholat berkat dakwanya Hubabah Alawiyah. Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith yang meminangkan Hubabah Alawiyah di demo, jadi bahan omongan. Karena Hubabah Alawiyah dinikahkan dengan singkat, spontan, langsungan, nggak pakai acara dan lain-lain sebagainya. Kata Al-Hayy Ahmad bin Umar bin Smith, pernikahannya sudah dirayakan di langit. Pernikahannya sudah dirayakan oleh penduduk langit, oleh para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Lebih meriah daripada pernikahan yang dirayakan oleh manusia, kata Habib Ahmad bin Umar bin Smith. Setelah 2 minggu kirim surat, Habib Muhammad kirim surat kepada gurunya Ahmad bin Umar bin Smith, menceritakan Hubabah Alawiyah sudah berdakwah dan semua orang bisa
wudhu bisa sholat berkat Hubaba Alawiyah dakwah. Itu Habib Ahmad bin Umar bin Smith saking senangnya dapat surat tersebut. Wafilia waktu khutbah Jumat disampaikan. Wafilia setelah khutbah Jumat disampaikan, diceritakan. Ini Hubaba Alawiyah sekarang sudah jadi orang yang manfaat, menjadi pengikut setia Nabi Muhammad dan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW karena sudah dakwah dan pasrah dan mengikuti suaminya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan karena Allah, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dibanggakan sehingga semua orang di daerah Shibab terdiam karena waktu itu dengan menikahkan difitnah habis Ahmad bin Umar bin Smith. Sudah menjadi sunnatullah, tapi subhanallah dibayar kontan dengan hasil natijah tamarah yang luar biasa yang dibanggakan semua oleh orang-orang soleh. Maka kemudian tatkala hamil Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi sampai kemudian lahir, ini dikasih tarbiyah abawiyah nabawiyah khassah, dikasih pendidikan yang super istimewa. Sejak kecil dididik untuk betul-betul bakti kepada orang tua, sampai-sampai Habib Ali Habsyi mengatakan sekiranya ibuku menjualku di pasar dengan mengatakan aku adalah budaknya, maka niscaya aku akan mengatakan kepada orang-orang aku adalah budaknya dan aku siap untuk dijual olehnya. Saking taatnya baktinya kepada ibunya, tidak pernah mengecewakan hati ibunya. Ini kunci yang utama dan yang pertama. Bila mana ingin mendapati daripada anak yang soleh solihah sukses dunia akhiratnya, maka wajib mendapatkan ridho orang tuanya, terutama ibunya. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan hal tersebut tidak akan terwujud kecuali dari orang tua yang soleh solih. Anaknya kucing jadi kucing, anaknya singa jadi singa, anaknya embek jadi embek. Jadi kalau antum pengen punya anak soleh solihah, coba cermin dulu. Saya singa apa kucing ya? Kan gitu. Kalau saya singa anaknya jadi singa. Kalau saya kucing anaknya jadi kucing. Jadi orang tua yang soleh akan melahirkan anak yang soleh. Kalau orang tua bisa mendidiknya dengan soleh solihah, maka insya Allah anaknya akan menjadi anak yang soleh solihah. Sallu ala Nabi Muhammad. Itu syarat mutlak yang wajib dimiliki bahkan oleh seluruh para wali-walinya Allah daripada orang-orang soleh. Bukan cuma Habib Ali bin Muhammad bin Hasan Al-Habsyi, tapi semuanya antum baca manaqibnya, tidak ada satupun orang soleh para walinya Allah melainkan semuanya birrul walidain, bakti sama orang tuanya, taat sama orang tuanya, tidak pernah mengecewakan orang tuanya dan selalu menyenangkan orang tuanya dan dibanggakan oleh orang tuanya. Sampai-sampai wafi riwayat di tengah perkumpulan orang-orang soleh, ibunya Hubaba Alawiyah keluar dari kamarnya dan mengatakan kepada perkumpulan orang-orang soleh tersebut dengan hijab, dengan aurat yang tertutup, dan mengatakan, wahai orang-orang soleh, wahai para habaib, saksikanlah anakku Ali adalah orang soleh yang aku ridhoi dan dia tidak pernah sama sekali mengecewakanku, kata Hubaba Alawiyah. Dan ini menjadi sertifikat, menjadi kunci, menjadi rahasia yang membuka daripada kesolehannya, hidayahnya, futuhnya, sehingga dia diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semangat menuntut ilmunya luar biasa, tak kenal lelah. Bahkan tatkala di Mekah diajak oleh abahnya, saking menjaganya supaya anak ini fokus betul-betul atas pendidikan orang tuanya, dekat dengan Masjidil Haram, tapi tidak diajak keluar ke Masjidil Haram untuk sholat 5 waktu. Heran Habib Ali Habsyi, wahai abah, kenapa enggak sholat di Masjidil Haram saja? Kok cuman abah, saya cuman di rumah. Dibilang kata abahnya, aku takut engkau keluar dari rumah melihat suatu hal yang tidak aku ajarkan, sehingga itu mempengaruhi pikiranmu dan masuk ke dalam hatimu, merubah daripada sikapmu, karaktermu, dan juga daripada kebiasaan. Dari saking betul-betulnya beliau itu mendidik anaknya supaya betul-betul jadi anak soleh. Dan kalau kita lihat anak zaman now, setiap waktu 24 jam HP non-stop. Betul apa betul? HP-nya 24 jam. Kalau habis kuota nangis, mulai dari yang kecil-kecil. YouTube nggak berhenti berjam-jam. Belum lagi Facebook, belum lagi Instagram, belum lagi grup WhatsApp. Subhanallah. Terus kita ngomong, ya Allah, jadikan anakku soleh-solihah. Ya Beb, doain Beb anak ulun soleh-solihah. Tapi setiap hari dikasih HP. Kira-kira jadi soleh apa jadi HP?
Sallu ala Nabi Muhammad. Pasti ngikutin apa yang dilihat ya. Ya, karena apa yang dipandang ini masuk ke dalam pikiran dan akan masuk ke dalam hati. Oleh sebab itu ghaddul basar. Kita wajib untuk mengontrol pandangan kita, jangan dibiarkan, jangan diluaskan pandangannya terutama kepada hal-hal yang negatif yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu akan menjadi penyebab keburukan kita, niat kita, amalan kita, kebiasaan kita. Fal iyad billah min dzalik. Seakan Rasulullah ditegur oleh Allah. Ini khitabnya walaupun kepada Nabi tapi bil haqiqah untuk umatnya, karena beliau adalah wasilah yang mendapatkan wahyu. Wala tamuddanna 'ainaika ila ma mata'na bi azwajin minhum zahratal hayatid dunya linaftinahum fi. Nabi memandang daripada keelokan dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan untuk melihat kemewahan, keindahan, gemerlap dunia, supaya tidak cinta dunia. Yang dimaksud umatnya, untuk kita jangan terlalu dibiarkan memandang semua gemerlap dunia. Para aulia itu dunia datang faghaddat wa lam yaghtarra min nabi zinati, kata Imam Haddad. Mereka selalu menundukkan pandangannya dan tidak tertipu dengan keindahan dunia, karena menghijab dari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, ini luar biasa pendidikan tarbiyah abawiyah nabawiyah yang diajarkan oleh orang-orang saleh, menginginkan supaya anaknya jadi orang-orang saleh. Oleh sebab itu ayo pulang dari majelis ini kita ajarkan cinta yang pertama. Kemudian ajarkan anak-anak kita dididik dengan betul-betul seperti pendidikannya orang-orang soleh, agar supaya menjadi orang-orang soleh. Mudah-mudahan berkat Habib Ali Habsyi kita semuanya dimuliakan oleh Allah. Berkat Habib Ali Habsyi kita semuanya didekatkan dengan Rasulullah. Berkat Habib Ali Habsyi kita semuanya didekatkan dengan orang-orang soleh di dunia sampai di akhirat. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri untha wa dzakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilla atqiya ulama nuhdha bil khair wa nukfa kulla syarr. Rabbana aslih lana kulla syu'un wa qirra bir ridha minkal uyun waqdi anna rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusulal manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullah taghshal mustafa man ilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala al alil kiramil syurafa wa ala sahbil masabihil hurar. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallah wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad an-nabil ummi wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Ini sedikit apa yang bisa Al-Fakir sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Hadza minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ulun ucapkan kepada Al-Habib Umar bin Habib Abdurrahman Bahlega Segaf yang sudah menyampaikan ilmunya kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa menerimanya dan bisa mengamalkan